Cepat, kamu keluar dari sini atau aku panggil satpam. Seorang miliarder tiba-tiba menghentikan pesta elitnya dan menunjuk seorang pemulung untuk segera pergi. Para tamu terdiam, sebagian tersenyum sinis, sampai tiba-tiba seorang tamu yang tak dikenal berdiri dan berteriak, "Dia bukan orang yang kalian kira." Suasana berubah drastis, dan dalam hitungan detik, seluruh ruangan dibuat syok saat kebenaran terungkap. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini kalau kamu suka kisah penuh kejutan seperti ini, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu, seluruh pusat kota seakan berhenti bernafas. Gedung pernikahan termegah, mahkota Aurora Hall, berdiri berkilauan dengan karpet merah yang membentang panjang. Lampu kristal menggantung di setiap sudut, bunga impor memenuhi ruangan, dan para tamu berdatangan dengan pakaian mahal serta wajah penuh kebanggaan. Hari itu adalah hari pernikahan Elena Wijaya, seorang wanita miliarder yang dikenal ambisius, dingin, dan sangat menjaga status sosialnya. Ia akan menikah dengan Raka Pratama, pria terkaya di kota, sosok rendah hati yang jarang muncul di publik meski kekayaannya tak tertandingi. Bisik-bisik tamu terdengar di mana-mana. Pernikahan abad ini ya? Elena itu luar biasa, membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Raka beruntung bisa menikah dengan wanita sekelas dia. Di ruang rias khusus, Elena berdiri di depan cermin besar. Gaun putihnya berkilau sempurna. Namun sorot matanya tajam, penuh perhitungan, bukan gugup bahagia. Ia menoleh ke asisten pribadinya, Maya. "Pastikan tidak ada satupun tamu yang tidak terdaftar masuk ke area ini," kata Elena dingin. "Aku tidak mau ada hal memalukan di hari pernikahanku." Maya mengangguk cepat. "Tenang Bu Elena, keamanan sudah diperketat." Sementara itu, di ruang tunggu pengantin pria, Raka duduk sendirian. Jas hitam mahal melekat rapi di tubuhnya, tapi wajahnya terlihat gelisah. Ia menatap jam tangannya, lalu menarik nafas panjang. "Entah kenapa, rasanya hari ini aneh," gumamnya pelan. Sahabatnya, Dion, menepuk bahunya. "Ini hari pernikahanmu, Rak. Semua orang iri sama hidupmu." Raka tersenyum tipis, namun matanya menerawang. "Aku cuma merasa seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu dari masa lalu." Dion tertawa kecil. "Kau terlalu banyak berpikir." Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di luar gedung megah itu, sebuah takdir lama perlahan mendekat. Tak ada yang tahu, pesta paling mewah di kota itu akan berubah menjadi hari paling mengguncangkan dalam hidup mereka semua. Dan semuanya akan bermula dari seseorang yang bahkan tidak dianggap layak untuk berdiri di sana. Di balik kemegahan mahkota Aurora Hall, tepat di dekat pintu samping yang dijaga ketat, seorang pria tua berdiri ragu-ragu. Namanya Surya Pratama. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, pakaian yang ia kenakan lusuh dan penuh tambalan. Sandal jepitnya tampak kontras dengan sepatu menggilap para tamu yang berlalu lalang. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kantong kain usang, seolah itu benda paling berharga yang ia miliki. Surya mengangkat pandangannya ke arah gedung megah itu, matanya berkaca-kaca. "Jadi, disinilah kamu sekarang, Nak," bisiknya lirih. Ia sudah berdiri di sana cukup lama, memperhatikan tamu datang dan pergi. Setiap kali melihat pria muda berjas hitam masuk ke dalam, dadanya berdebar, berharap wajah itu adalah wajah yang selama puluhan tahun ia cari. Tiba-tiba, seorang petugas keamanan mendekat. "Hei Pak, Bapak mau kemana?" Nada suaranya tegas, curiga. Surya tersentak. Saya cuma mau bertemu seseorang, sebentar saja." "Ini acara tertutup, undangan ada?" tanya petugas itu. Surya menggeleng pelan. "Tidak ada, tapi orang yang ingin saya temui sangat penting bagi saya." Petugas itu mendesah, melirik pakaian Surya dari atas ke bawah. "Maaf Pak, kalau tidak ada undangan silahkan pergi." Beberapa tamu mulai memperhatikan. Bisik-bisik pelan terdengar. "Pemulung kok bisa masuk ke sini? Keamanan bagaimana sih?" Surya menunduk. Tangannya gemetar.
Namun alih-alih pergi, ia melangkah satu langkah maju. "Tolong, hari ini adalah hari besar anak saya," katanya pelan namun penuh harap. Petugas keamanan terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tak percaya. "Anak bapak, jangan bercanda." Belum sempat Surya menjelaskan lebih jauh, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat dari arah dalam gedung. Seseorang yang sangat tidak ingin hari sempurnanya tercoreng. Dan tanpa disadari Surya, langkah itu akan menjadi awal dari penghinaan terbesar sekaligus pengungkapan terbesar dalam hidupnya. Elena Wijaya berhenti tepat di depan pintu samping. Gaun putih mahalnya berkilau terkena cahaya. Kontras tajam dengan sosok Surya yang berdiri kaku di hadapannya. Ia memandang Surya dari ujung kepala hingga kaki, tanpa berusaha menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dingin kepada petugas keamanan. "Maaf Bu Elena, pria ini memaksa masuk, katanya mau menemui anaknya," jawab petugas itu cepat. Elena terkekeh kecil, nada tawanya penuh ejekan. "Anaknya?" Ia kembali menatap Surya. "Pak, ini bukan tempat untuk orang seperti Anda." Surya menelan ludah. "Saya tidak berniat mengganggu, saya hanya ingin bertemu sebentar saja. Hari ini, hari penting baginya." Elena menyilangkan tangan. "Hari penting bagi tamu undangan, bukan bagi pengemis." Kata itu menghantam keras. Beberapa tamu yang berdiri tak jauh mulai memperhatikan. Sebagian memotret dengan ponsel, sebagian lagi berbisik sambil tersenyum sinis. "Pak, dengar baik-baik," lanjut Elena. Suaranya meninggi. "Acara ini menghabiskan miliaran rupiah. Saya tidak mau citra pernikahan saya rusak hanya karena drama murahan." Surya menggeleng pelan. Matanya berkaca-kaca. "Saya tidak minta uang. Saya hanya ingin melihat anak saya. Dari jauh pun tidak apa-apa." Elena mendesah kesal. "Keamanan, keluarkan dia sekarang." Petugas keamanan meraih lengan Surya. Tubuh pria tua itu sedikit gemetar, namun ia tidak melawan. Saat ditarik perlahan, Surya berkata lirih, hampir seperti doa. "Raka, kalau kamu ada di sini, ayah cuma ingin melihatmu bahagia." Nama itu membuat Elena berhenti sejenak. "Raka," ia menoleh tajam. "Jangan sebut nama calon suami saya sembarangan." Ia mendekat satu langkah, menatap Surya dengan tatapan menusuk. "Dengar Pak, Raka Pratama adalah pria terkaya di kota ini. Dia tidak punya hubungan apapun dengan orang seperti Anda. Sekarang pergi, sebelum saya memanggil polisi." Surya terdiam, kepalanya tertunduk, bahunya turun. Seakan seluruh sisa harapan dalam hidupnya baru saja diremukkan di depan umum. Namun tidak ada yang tahu, nama yang baru saja ia sebut akan segera mengguncang seluruh ruangan. Dan di antara para tamu, sepasang mata tengah mengamati kejadian itu dengan ekspresi serius. Seseorang yang datang bukan untuk berpesta. Surya Pratama ditarik perlahan keluar pintu samping. Tapi tubuhnya tetap tegak meski lelah dan tubuhnya rapuh. Matanya tidak lepas dari jendela besar gedung utama. Tempat pesta pernikahan masih berlangsung. Di balik keramaian, ia mencari sosok yang sudah lama ia rindukan. Raka, putranya, yang kini berdiri di tengah tamu dengan jas hitam rapi. Surya tidak bisa mendekat, tidak bisa menyentuhnya. Semua sekat kemewahan dan gengsi terasa seperti tembok raksasa yang memisahkan mereka. "Raka, ayah di sini," bisik Surya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. "Raka, maafkan ayah karena selama puluhan tahun tak bisa ada di sisimu." Beberapa tamu mulai melirik lagi. Sebagian berbisik. "Siapa dia? Masih berdiri di sini? Kenapa tetap diam saja? Kok tidak melawan diusir begitu?" Namun tak seorang pun mengerti tatapan Surya. Tatapan itu bukan takut, bukan marah, tapi campuran antara rindu, penyesalan dan kesedihan mendalam. Di ruang utama, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Pandangannya seperti ditarik ke arah pintu samping. Ia menoleh, tapi melihat hanya kerumunan tamu yang sibuk sendiri. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, namun ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Sesuatu di udara terasa familiar, tapi samar. Sementara itu, Elena sibuk menerima ucapan selamat dari tamu. Ia tertawa tipis, mengatur diri agar tetap anggun, tidak menyadari ketegangan yang mulai muncul di sekelilingnya. Surya menunduk, menepuk kantong kainnya. Di dalamnya tersimpan beberapa foto lama Raka kecil, surat-surat lama, dan sebuah buku harian. Barang-barang itu adalah satu-satunya bukti hubungan ayah dan anak yang hilang selama puluhan tahun. Dalam diam, Surya menarik napas panjang. "Sebentar lagi, Nak. Ayah akan tunjukkan siapa ayahmu sebenarnya. Dan kau akan tahu, aku selalu ada, meski jauh." Namun semua itu masih terselubung rahasia. Tak seorang pun,
termasuk Raka, tahu siapa sebenarnya pria tua lusuh ini. Di luar, seorang sosok misterius mengamati Surya dari jauh. Tamu itu membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan hari yang tampaknya sempurna itu mulai retak. Tiba-tiba, dari arah kerumunan tamu, seorang pria muncul dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Namanya Arka, sosok yang tak dikenali banyak orang di pesta itu, namun pandangannya tajam dan penuh keyakinan. Ia membawa sebuah map kulit tua, tampak seperti dokumen penting. Arka berjalan tepat ke arah Surya, dan semua orang yang melihatnya berhenti sejenak, penasaran. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Kenapa dia begitu percaya diri? Arka menatap Elena langsung, senyumnya tipis tapi menusuk. Maaf Bu Elena, saya tidak bisa diam melihat hal ini terjadi, katanya dengan nada tegas. Elena menyipitkan mata. Dan siapa Anda? Jangan ganggu pestaku, katanya dingin menyentuh gaun putihnya untuk menegaskan gengsinya. Arka membuka map kulit itu perlahan. Di dalamnya terlihat beberapa dokumen, foto dan sertifikat lama. Ia mengangkat satu foto yang sudah agak kusam ke arah semua tamu. Ini bukan sekedar orang tua yang mengganggu pesta. Pria ini adalah Surya Pratama, ayah kandung Raka Pratama. Dia telah mencari anaknya selama lebih dari 30 tahun, kata Arka dengan suara lantang. Sejenak ruangan hening, lampu kristal seakan menyoroti Surya, membuat sosoknya yang lusuh dan rapuh tampak seperti sosok yang sangat penting. Beberapa tamu mulai saling menatap dengan ekspresi campur aduk antara tidak percaya dan terkejut. Elena menatap Arka, matanya membara. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Apa maksudmu semua ini? Arka mengangguk pelan. Ini bukti, dokumen lahir, foto lama, dan surat-surat yang membuktikan hubungan ayah dan anak. Raka tidak tahu, tapi waktunya dia mengetahuinya sekarang. Di sudut ruangan, Raka berdiri membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat Surya, pria tua yang lusuh itu dengan mata terbelalak. Ada sesuatu yang familiar, namun ia belum bisa memastikan. Surya menatap Raka, matanya berkaca-kaca, dan dengan suara lirih berkata, "Raka, ayah, akhirnya menemukanmu." Kerumunan tamu terguncang, beberapa menahan napas, beberapa lagi berbisik keras. Ini benar-benar ayahnya. Bagaimana bisa seorang miliarder dan pemulung bisa terhubung seperti ini? Di tengah semua itu, Elena hanya bisa terdiam. Wajahnya memerah setengah marah, setengah takut. Ia tidak pernah menyangka bahwa hari pernikahannya akan berubah menjadi panggung pengungkapan rahasia keluarga yang menggemparkan seluruh pesta. Dan saat itu, Raka akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pria tua lusuh di depan matanya bukan sembarang tamu, itu adalah ayahnya sendiri. Arka membuka mapnya lebih lebar. Di dalamnya, terlihat beberapa foto lama. Raka kecil bermain di halaman rumah sederhana, surat-surat resmi, dan dokumen pengadilan yang membuktikan perpisahan keluarga bertahun-tahun lalu. Semua tampak jelas. Surya Pratama adalah ayah kandung Raka Pratama. Arka mengangkat satu dokumen dan menepuk meja kecil di dekat Surya. Lihat ini. Surat pengadilan ini menunjukkan hak asuh Raka diberikan kepada keluarga lain karena keadaan yang sulit saat itu. Tapi lihat, tanda tangan ini adalah milik Surya Pratama, ayah kandungnya. Jelas Arka sambil menatap Elena. Raka perlahan maju, matanya tak lepas dari setiap bukti. Suara gemetar muncul saat ia berkata, "Ayah, ini benar?" Surya menunduk, mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Iya nak, ayah di sini. Akhirnya kita bertemu." Tamu-tamu di sekitar mulai histeris. Sebagian menutupi mulut mereka karena terkejut, sebagian lagi menatap Elena dengan ekspresi tidak percaya. Salah satu tamu berbisik, "Pemulung itu ternyata ayah dari pria terkaya kota ini. Bagaimana mungkin? Ini gila." Elena menatap Surya dan Raka dengan mata membara. Wajahnya memerah setengah marah, setengah panik. "Ini tidak mungkin. Aku tidak akan menerima ini," katanya keras, hampir berteriak. Arka menatap Elena dengan tenang tapi tegas. "Ini bukan soal menerima atau menolak, Bu Elena. Fakta sudah di depan mata. Tamu ini bukan sekadar pengganggu pesta." Raka mengangkat tangan, mencoba menenangkan suasana. "Semua ini benar, Bu Elena. Ini ayahku yang selama ini hilang." Surya melangkah maju dan memeluk Raka. Suasana haru meledak di tengah kerumunan tamu. Beberapa menitikan air mata, beberapa menunduk tidak percaya. Elena menatap mereka, wajahnya memerah, bibirnya bergetar. Ia mencoba mengumpulkan kata-kata, tapi semuanya tersangkut di tenggorokannya. "Tidak, aku tidak mau ini. Tidak mungkin."
Namun kebenaran sudah keluar dari map tua Arka. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Di saat itu, pesta yang awalnya glamor berubah menjadi momen yang mengharukan, penuh kejutan, dan penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada Surya dan Raka, ayah dan anak yang akhirnya bersatu kembali. Dan Elena, yang hari ini berharap menjadi ratu pesta, kini berdiri di tengah kekacauan emosional yang sama sekali tidak ia duga. Raka Pratama berdiri membeku. Matanya menatap Surya dengan campuran kebingungan dan haru. Jantungnya berdegup cepat, hampir terasa seperti ingin meledak. "Ayah, itu benar?" Suaranya nyaris bergetar. Surya mengangguk perlahan, air mata menetes di pipinya. "Ya, Nak. Ayah di sini. Selama puluhan tahun, ayah mencari kamu. Dan sekarang, akhirnya kita bertemu lagi." Raka menunduk, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyerbu. Ia merasakan rasa rindu yang sudah tertahan selama puluhan tahun, sekaligus penyesalan karena waktu yang hilang. "Maafkan aku, Ayah. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu," gumam Raka sambil menitikkan air mata. Surya meraih tangan putranya, menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting sekarang kita bersama." Kerumunan tamu terdiam. Beberapa menahan napas. Sebagian lain menatap dengan mata melebar. Tak ada yang menyangka bahwa pemulung lusuh yang tadi diusir dengan kasar ternyata adalah ayah dari pria terkaya dan paling dihormati di kota ini. Seorang tamu berbisik pelan ke temannya. "Bayangkan kalau ini terjadi di pesta orang biasa. Semua pasti syok." Ini lebih dari sekedar syok. Ini sejarah hidup mereka yang terungkap di depan umum. Raka menoleh ke arah Elena. Matanya berbinar haru tapi tegas. "Bu Elena, ini ayahku. Saya ingin dia diterima, bukan diusir lagi." Elena membeku. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Segala perhitungan dan ambisinya untuk tampil sempurna runtuh dalam sekejap. Surya memeluk Raka lebih erat. "Terima kasih sudah memanggilku Ayana. Aku sangat merindukan momen ini." Raka menitikkan air mata lebih deras. Ia akhirnya bisa memeluk ayah yang selama ini hanya ia lihat di foto dan kenangan samar masa kecil. Di ruangan yang sebelumnya penuh kemewahan dan bisik-bisik iri, kini suasana berubah menjadi haru dan penuh air mata. Semua tamu, bahkan yang paling sombong sekalipun, tidak bisa menahan keterkejutan dan simpati mereka terhadap momen reuni ayah dan anak yang puluhan tahun hilang ini. Namun, di sudut hati Elena, amarah dan kebanggaan mulai memuncak. Ia tidak akan membiarkan status sosialnya ternodai begitu saja. Dan drama belum selesai. Elena berdiri dengan kaki menapak kuat di lantai. Dadanya naik turun. Wajahnya memerah, matanya menatap Surya dan Raka dengan campuran marah dan kebingungan. Gaun putihnya yang semula tampak sempurna, kini seolah menjadi simbol ketakutan bahwa statusnya sedang terancam. Tidak mungkin!" Elena berseru, suaranya meninggi hingga membuat beberapa tamu menoleh. Ini tidak akan terjadi. Aku tidak akan menikah dengan seorang pria yang ayahnya seorang pemulung." Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mencoba tetap tenang tapi tegas. "Bu Elena, ayahku, Surya Pratama, adalah ayahku. Selama puluhan tahun dia mencari aku. Dan aku tidak bisa menolak bagian dari hidupku sendiri." Elena menatap Raka, suaranya gemetar, tapi tetap berusaha terdengar tegas. "Tapi, kau tidak bisa membiarkan hal ini memengaruhiku. Aku sudah menyiapkan segalanya. Ini pesta yang megah, ini reputasiku." Surya menatap Elena dengan lembut tapi penuh rasa sedih. "Bu Elena, aku tidak meminta diterima karena uang atau status. Aku hanya ingin putraku bahagia." Namun Elena menepis tangan Surya, seakan menolak kenyataan itu menyentuh hidupnya. "Ayahmu, aku tidak peduli. Statusmu tidak mengubah apapun. Kau tetap seorang pemulung." Beberapa tamu mulai saling menatap cemas. Bisik-bisik memenuhi ruangan. "Lihat dia, sombong banget. Tidak percaya dia bisa bersikap seperti itu di depan semua orang." Raka menarik napas panjang, menatap ayahnya, lalu Elena. Suaranya tenang tapi penuh tekad.
Kalau begitu, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa menikahi seseorang yang menolak keluargaku begitu saja. Elena terkejut, matanya melebar, bibirnya terbuka. Tidak, jangan batalkan. Aku mohon. Ia menjatuhkan diri ke lutut, memohon di depan semua tamu. Namun Raka menatapnya dengan tatapan tegas. Maaf Elena, keputusan sudah dibuat. Aku memilih ayahku. Aku memilih keluarga. Aku memilih yang benar bagiku. Suasana pesta yang semula glamur dan penuh tawa kini berubah menjadi hening, syarat emosi. Para tamu terdiam, menyaksikan drama yang lebih kuat dari sekedar gosip sosial. Ini adalah pilihan hati di hadapan kebenaran yang tak bisa diabaikan. Surya menatap Raka, tersenyum lembut dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih nak, aku bangga padamu. Raka menggenggam tangan ayahnya dan mereka berjalan perlahan keluar dari kerumunan tamu yang masih terpaku pada drama yang baru saja terungkap. Elena terhuyung, menangis, menatap punggung mereka yang pergi. Ia menggenggam gaunnya, bibirnya gemetar, dan bisiknya hampir tak terdengar. Raka, jangan pergi. Aku menyesal. Tetapi kata-kata itu terlalu terlambat. Raka berdiri di tengah aula, masih menggenggam tangan ayahnya. Semua tamu menatap hening. Mata mereka melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Lampu kristal berkilau, tapi nuansa pesta mewah itu kini terasa hampa. Raka menatap Elena, suaranya tenang tapi tegas, memotong hening yang menegangkan. Seluruh tamu yang hadir di sini, aku harus membuat pengumuman. Hari ini seharusnya menjadi hari pernikahanku, tapi keadaan telah mengungkap hal yang tidak bisa aku abaikan. Elena menggigit bibir. Air matanya mulai menetes. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Raka menelan napas panjang, melanjutkan. Ayahku, Surya Pratama, telah lama hilang dariku. Hari ini aku bertemu dengannya kembali. Dan karena aku tidak bisa menikahi seseorang yang menolak keluargaku begitu saja, pernikahanku dengan Elena Wijaya dibatalkan. Suasana aula berguncang. Beberapa tamu menutup mulut, beberapa menahan napas, dan beberapa menitikkan air mata. Elena menjerit, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Tidak, jangan, aku mohon Raka, aku menyesal, aku akan menerima ayahmu, aku bisa berubah. Raka menunduk, menatap ayahnya sebentar, lalu kembali ke Elena. Maaf Elena, keputusan ini sudah dibuat, tidak ada yang bisa mengubahnya sekarang. Surya menggenggam lengan Raka, tersenyum lembut. Tidak apa-apa nak, ayah di sini. Kita punya waktu untuk saling mengejar dan saling mengenal. Itu lebih penting daripada pesta atau reputasi. Raka menarik napas dalam, lalu perlahan berjalan keluar bersama ayahnya. Lampu kristal memantulkan bayangan mereka di lantai marmer, meninggalkan Elena yang terjatuh di tengah aula. Gaunnya terserak, air mata menetes di pipinya. Tamu-tamu menatap, sebagian terdiam syok. Sebagian lagi mulai berbisik dengan rasa kagum pada keberanian Raka. Pesta yang awalnya glamor, berubah menjadi pelajaran tentang keluarga, harga diri, dan keputusan yang penuh keberanian. Elena terkulai di kursi utama, suaranya hampir tak berdengar. Raka, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal. Namun kata-kata itu hanyalah gema yang tak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Dan di luar, ayah dan anak yang puluhan tahun terpisah itu berjalan berdampingan. Langkah mereka mantap, hati mereka dipenuhi haru dan kebahagiaan yang tak ternilai. Surya dan Raka berjalan keluar dari aula mahkota Aurora Hall. Tangan mereka saling menggenggam erat. Mata Raka masih berkaca-kaca, tetapi senyumnya penuh kelegaan. Puluhan tahun hilang dan terpisah, kini tersapu oleh momen yang hangat dan penuh haru ini. Di luar gedung, angin sore berhembus lembut. Surya menarik nafas dalam, menatap putranya. Raka, sekarang kita punya waktu untuk mengejar semua yang hilang. Puluhan tahun terlewat, tapi kita masih punya hari ini. Raka menatap ayahnya, suara bergetar tapi tegas. Terima kasih ayah, aku tidak akan membiarkan kita kehilangan lagi. Di dalam aula, Elena berdiri sendiri di atas tangga utama. Gaunnya berantakan, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap ke arah pintu keluar, tempat Raka dan Surya baru saja menghilang. Raka, tolong, jangan tinggalkan aku, bisiknya terseduh. Namun tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah diambil.
Tamu-tamu lain masih terdiam, sebagian masih menatap dengan rasa tak percaya. Sebagian lagi menunduk hormat pada pilihan Raka, pria terkaya kota yang berani menegakkan hati nuraninya dan menghargai keluarganya lebih dari status, kekayaan, atau pesta mewah. Surya menepuk bahu Raka lembut. Kita akan memulai bab baru, Nak. Tidak ada yang bisa mengambil kebahagiaan ini dari kita. Raka tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa lengkap. Ia menatap ayahnya dengan mata berbinar. Ayah, ayo kita pulang. Bersama. Dan mereka pun pergi, meninggalkan aula yang masih bersinar dengan lampu kristal, tapi kini terasa hampa tanpa kehangatan keluarga. Elena tetap berdiri, sendirian, menyadari bahwa semua kekayaan dan kemewahan di dunia tidak bisa membeli cinta, kejujuran, atau hubungan keluarga yang hilang. Di luar, Surya dan Raka menghilang di jalan menuju masa depan mereka. Langkah mereka mantap, hati mereka bersatu, meninggalkan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh semua yang menyaksikan, bahwa keluarga dan cinta sejati lebih berharga daripada segala kemewahan duniawi.